Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Terlebih lagi Tuhan masih ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini, penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu bersukacitalah karena Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan. Lukas 2 ayat yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam kisah kelahiran Yesus di dalam Injil Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 7, Yusuf dan Maria digambarkan berangkat dari Nazaret, sebuah kota kecil yang terletak di bagian utara Israel. Kota ini tidak dikenal dalam kepustakaan Yahudi sampai abad ketiga. Hal ini menunjukkan posisi Nazaret sebagai sebuah kota kecil yang tidak dikenal dan tidak memiliki keistimewaan apapun di masa Yesus. Bahkan lokasi Nazaret pun berada jauh dari jalur perdagangan. Oleh karena itu, tidak terbayang akan ada Mesias yang muncul dari tempat tersebut. Demikian percakapan antara Filipus dan Nathanael dalam Injil Yohanes 1 ayat 45. Selain soal Nazaret, Injil Lukas 2 ayat 1 sampai 7 juga menjelaskan bahwa bayi yang lahir tersebut dibungkus dengan kain, kemudian dibaringkan dalam tempat makan atau minum ternak atau palungan, karena tidak ada tempat di rumah penginapan. Lebih tepat disebut guest room atau kamar bagi tamu, mengingat saat itu banyak orang kembali ke kota asalnya untuk kebutuhan pendataan penduduk. Jadi Yusuf dan Maria digambarkan datang dari sebuah tempat yang tidak memiliki keistimewaan apapun, yaitu Nazaret. Kemudian tiba di Bethlehem saat semua guest room sudah terisi penuh, dan kemudian meletakkan bayinya di dalam palungan. Tidak ada yang istimewa dari kisah ini, tetapi peristiwa besar justru bermula dari kisah yang tidak istimewa tersebut. Injil Lukas 2 ayat 10 mengatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hal ini menunjukkan dimensi universal dari kelahiran Yesus yang justru digambarkan dalam kisah yang tidak istimewa. Atau dengan kata lain, kesukaan bagi banyak orang atau bangsa-bangsa justru berawal dari yang terlihat tidak istimewa
atau sederhana itu. Melalui peristiwa yang sederhana, Allah bekerja merawat umatnya. Hal ini terlihat dalam seluruh pekerjaan Yesus yang kuat agenda sosialnya di dalam Injil Lukas, yakni mengajar, melawat, menyembuhkan, dan memperjuangkan mereka yang lapar dan miskin. Yesus bahkan digambarkan mengambil posisi yang berlawanan dari cara masyarakat saat itu memperlakukan perempuan. Injil Lukas menggambarkan Yesus berbaur dengan perempuan di ruang publik dan membiarkan perempuan menjadi bagian dari pelayanannya. Lukas 8 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dan Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Hal ini bertolak belakang dengan perilaku masyarakat saat itu yang menempatkan perempuan pada posisi inferior di hadapan laki-laki. Sukacita karena pemeliharaan Tuhan itu berawal dari apa yang terlihat tidak memesona. Peristiwa kelahiran Yesus dalam Injil Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 7, atau dari apa yang kita anggap kecil dan tidak penting, banyak peristiwa sederhana yang terjadi di sekitar kita, tetapi tidak mendapat tempat bagi kita karena memang melihat tidak istimewa. Peristiwa-peristiwa tersebut terpinggirkan di tengah harapan kita akan sesuatu yang besar. Padahal apa yang besar justru bermula dari apa yang sederhana dan tampak tidak istimewa. Kisah Natal menjadi sebuah kisah yang bergerak atau mengambil langkah pertama dari apa yang terlihat tidak memesona, tetapi menghasilkan gaung manfaat atau sukacita yang besar bagi masyarakat. Itulah pemeliharaan Tuhan yang bergerak masuk di dalam keseharian kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita dengan baik untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus di hati kita. Kiranya damai sejahtera dari Allah selalu menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa, biarlah firman yang sudah kami baca, kami renungkan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah campur tangan Tuhan yang selalu memelihara dan menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami, aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.